selamat datang di YouTube Rekbook dan Rek News. Bisa selamat malam, bisa selamat pagi, bisa selamat siang, tergantung nontonnya di jam apa. Pas kapan Iya. saja. Nah, ini mungkin baru pertama kali ya, Bu ya. Kita ngobrolin soal buku terbitan dari Rekbook. Tapi sebelum kita ngobrol banyak soal buku yang mau kita bahas, kita mau kenalan dulu nih, Bu. Ya kan? Nah, kalau saya mungkin belum banyak yang kenal, jadi memang harus kenalan. Kalau saya Agus Dwi Prasetyo, bisa dipanggil Tio. Nah, di samping saya ini ada Bu Retno. Nama lengkap siapa, Bu? Retno Kusumastuti. Kusumastuti. Ini. Nah, itu. Ini bukunya ada 3 ini, Bu. Nanti kita bisa giveaway sebenarnya, Bu. Boleh. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya soal buku yang ada di depan kita ini. Tapi sebelum ngobrol, kita mungkin akan bahas lebih banyak soal background. Kenapa sih ibaratnya kan, kenapa bisa ada buku ini, terus kemudian apa yang menginspirasi. Kemungkinan kita akan lebih banyak ngobrol soal itu. Nah, Bu, ini biar teman-teman yang nonton ini tahu atau yang denger ini tahu, sebenarnya Bu Retno ini backgroundnya seperti apa sih? Biar orang bisa membayangkan nih, kira-kira Bu Retno kenapa bisa sampai menulis ini kan, backgroundnya ada dulu minimal. Atau dimulai dari ini aja dulu, Bu. Pekerjaan ya kan, ya kan. Jadi sebenarnya saya ini konsultan komunikasi. Kemudian saya mendalami lebih dalam lagi konsultan komunikasi media. Sekaligus lebih dalam lagi saya konsultan komunikasi litigasi. Oke, banyak yang 1, 2, 3 ya. Karena ternyata yang berkonsultasi kepada saya adalah beberapa pihak yang dalam tanda kutip sedang mengalami penegakan hukum, entah itu satu korporat atau pimpinannya atau siapapun itu. Jadi mengapa konsultan komunikasi litigasi? Karena terkadang apalagi kalau sudah perusahaan besar ya, itu bagaimana proses hukum, semua orang kan pasti mengalami adanya dispute ya. Entah itu dispute-nya dengan siapa. Dan pasti tidak sedikit yang ujung-ujungnya itu sampai ke meja hijau. Jadi bagaimana agar proses hukum yang berjalan tidak mengganggu jalannya perusahaan, itu seperti itu. Jadi saya banyak membantu seperti itu. Ada juga beberapa klien yang merasa bahwa mengapa statement dari pengacara biasanya itu seperti memindahkan persidangan dari ruangan persidangan ke luar persidangan di hadapan media. Nah, itu ada cara-caranya itu ya? Cara-caranya, bagaimana menghaluskan kalimat-kalimatnya dan lain-lain. Itu memang bidang saya di sana. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada yang mengalami hal serupa gitu ya, atau mengalami hal-hal yang tadi Bu Retno sampaikan itu, bisa ya datang ke Bu Retno untuk konsultasi lah sekedar misalnya. Silakan. Tapi ini kalau misalnya saya yang mengalami gitu, konsultasinya bisa tiap hari nih, Bu ya? Boleh, aman. Oke, itu sedikit background dari Bu Retno. Terus sekarang kita dihadapkan nih, Bu, sama buku judulnya Teh Celup. Ini kalau orang yang tinggal di pegunungan segala macam pasti harus mikirnya, wah ini pasti caranya bagaimana bikin teh celup ya. tapi ternyata kan bukan itu isi bukunya. Nah, kita mulai dari inspirasi dulu, Bu. Sebelum kita bahas isinya. Inspirasi menulis dengan judul Teh Celup ini. Ini bukan jualan teh kan yang bukan. Nah, inspirasi dari mana? Teh Celup. Jadi saya temukan sebenarnya inspirasinya, intinya dulu. Buku ini kan seperti memberikan tuntunan kepada wanita, terutama wanita ya, yang harus dilakukan apabila salah satu keluarganya atau pasangan hidupnya sedang berhadapan dengan proses penegakan hukum. Nah, gitu.
karena suami saya mengalami hal yang sama. Oke. Saya Suaminya siapa, Bu? suami saya Sebenarnya saya udah tahu sih, Bu, tapi nggak mau tanya. jadi suami saya Cuk Suryo Sumpeno kebetulan dia harus mendekam di penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya gitu. Jadi pada saat itu saya merasakan jadi bagian seperti Itu mereka. kapan itu, Kak? Dari 2018. 18. Itu kalau nggak salah nih, Bu ya. Itu kalau nggak salah kita waktu itu nerbitin buku yang Teror Mata itu. Iya. Habis itu Betul. seminggu kemudian ya, Bapak Iya, langsung ini ya. Iya, iya. Ini buat background aja, sebenarnya nggak ada kaitannya sebenarnya. Oke, lanjut Bu. Jadi pada saat itu ketika suami saya dipindahkan ke Rutan Cipinang, saya hampir setiap hari besuk. Waktu Setiap hari? ya belum ada pandemi ya. Pintu dibuka jam 10. 10 pagi ya. 10 pagi. Artinya sebelum jam 10 saya sudah harus ada di sana karena prosesnya itu melalui pendaftaran. Terus pemeriksaan barang-barang dan lain-lain. Itu butuh waktu dan antriannya banyak. Itu normal ya, prosedur normal ya. Saya pakai normal dong. Oh iya. Saya kan Soalnya saya dulu pernah Bu jenguk tahanan Iya. itu ya, tapi bukan di Cipinang. Iya. Itu sampai jam 10 malam aja masih boleh di situ, tapi ngasih duit. iya. Enggak, itu Normal dong, cerita normal kelam ya. dong. Karena Ini mereka yang minta duit sih. Ya. Oke, lanjut. Berarti Ya. setiap hari ya. Hampir setiap hari kecuali saya pas lagi ada keperluan saya harus bertugas keluar kota, saya terpaksa tidak ke sana. Tapi hampir setiap hari saya ke sana kecuali Sabtu dan Minggu karena tutup. Gitu. Iya. Nah, pada saat itu suatu ketika saya sedang mulai mengantri, tetapi ada pengumuman bahwa jadwal besuk ditunda karena di dalam sedang ada acara. Maka ditunda 1,5 jam kalau nggak salah. Karena saya sudah terlanjur ada di sana dan rumah saya jauh dari rumah saya, perjalanan juga ke Cipinang tuh waktu itu antara 1 jam 30 menit sampai 2 jam lah. Itu dari mana tuh? Cipinang? Dari BSD dari ke BSD ke Cipinang. Ya? Cipinang. Jadi udah panjang waktunya. Akhirnya kita putuskan untuk menunggu saja. Dari sejak saat saya duduk menunggu itu saya melihat kondisinya bahwa banyak di sana itu para wanita-wanita yang dalam tanda kutip notabene adalah istrinya dari para terpidana yang ada di sana, karena sebagian besar terpidana ya. Mereka bercerita saking sudah tidak bisa bersedihnya sampai semua yang sesuatu yang serius jadi joke gitu. Saking gabutnya mereka kali ya? Saking sudah nggak ngerasain rasa sakit. Oh iya. Ya kan? Mereka menertawakan dirinya sendiri, menertawakan kondisi yang dihadapinya. Pada saat itu ada banyak hal yang mereka kumpulan gitu. Bahkan saya juga sering nyautin gitu. Oh iya. Kita ngobrol, ada yang bayangin aja nih, saya harus cari uang, si istri harus cari uang, ngasih makan anak saya, bayarin sekolahnya anak saya, terus belum lagi bayar pengacara, terus ada dengar juga diperes jaksa, diperes polisi dan lain-lain, itu seperti itu. Itu obrolan yang buat saya sebenarnya sesuatu yang serius, tetapi mereka saking sudah nggak merasa sakitnya, jadi kayak joke gitu. Jadi hal yang nggak masuk logika atau yang di luar prosedur ya, jadi kebiasaan ya, ya karena sering mereka lihat dan sering mereka dengar ya. Ibaratnya, jadi udah nggak sakit lagi mereka itu, udah nggak ngerasain rasa sakit. Sebenarnya kan harusnya, kalau menurut saya ya, karena ini sesuatu yang berat, pasti mereka kan pasti gimana nih, saya harus pusing, saya cari uang ini. Buat mereka sambil joke aja gitu, itu mengalir. Dan
guratannya juga bukan guratan wajah yang sedih gitu, sudah yang mulai mengeras, sudah yang mulai jadi agak sarkasem pada kehidupan gitu. Jadi saya punya kesimpulan bahwa sebenarnya perempuan itu luar biasa. Luar biasanya adalah ibaratnya seperti teh celup. Saat dikasih air panas, ya kan, dia mulai merah. Rasanya pun berubah dari air panas, air putih biasa, bisa merubah rasa menjadi, kalau kelamaan jadi sepet gitu kan. Jadi ini ya, tehnya jadi semakin kerasa, tapi kalau berlebihan nggak enak ya. Iya, itu. Itulah perempuan ibarat saya. Jadi dia sebenarnya tuh punya tenaga, kekuatan yang luar biasa, yang suatu ketika bisa dikeluarkan. Kelihatannya aja perempuan itu lemah, tapi sebenarnya kuatnya luar biasa. Iya. Ini kalau ngomong teh celup berarti waktu itu sambil ngeteh nggak waktu ngeliat atau waktu nggak boleh ngeteh. Tapi waktu ketemu sama ibu-ibu atau mbak-mbak yang waktu sambil nungguin acara yang itu selesai, itu memang ada teh nggak di situ? Nggak ada. Sama sekali nggak. Jadi itu murni imajinasinya Bu Retno ya? Imajinasi saya. Wah ini kayak teh nih. Ya. Gitu kan. Nah setelah itu saya baca. Saya baca tentang istrinya Roosevelt. Oke. Ladies first ya. Ya. Eleanor ya. Terus saya lihat dia di situ bahwa ada quotes-nya dia dan itu bagus sekali bahwa perempuan itu seperti teh celup. Gitu. Saya pikir kok pas nyambung. Kenapa enggak ya? Dan dari pembicaraan tadi saya mengambil banyak sekali pelajaran. Ada yang kebingungan awalnya, cari pengacara tuh bagaimana? Kan terus saya harus apa? Haruskah saya akhiri saja nih pernikahan saya karena saya merasa berat sekali kan gitu. Banyak yang seperti itu. Banyak yang sedang ada masalah, malah keluarganya pecah nggak karuan. Ada yang sedang ada masalah, tapi semakin rekat. Ada juga banyak hal yang membuat mereka harus belajar. Misalnya cara mencari lawyer itu, advokat itu di mana saja. Berarti ini konteksnya ya teman-teman, ini konteksnya itu ketika perempuan menghadapi situasi ketika pasangannya sedang sedang mengalami hukum lah seperti itu, sekarang mengalami proses hukum. Kira-kira konteksnya seperti itu. Jadi ini harus dibatasi dulu ya. Jadi biar nggak meluas perempuan yang mana gitu kan kadang-kadang. Gitu. Oke, jadi memang saya tips itu ya. Awalnya seperti itu. Terus pada pembicaraan itu juga merasa ada seseorang itu yang saya temui, dia mengatakan udahlah, toh Tuhan juga nggak dengar doa kita yang udah putus asa lah ya. Putus asa, which saya totally pikir itu nggak begitu juga gitu. Hanya karena Tuhan belum merasa kita siap untuk diangkat dari permasalahan itu. Masih banyak yang harus kita pelajari. Gitu. Ini sedikit ngomongin kasusnya sedikit aja Bu. Waktu itu berarti Pak Cuk itu punya masalah hukum. Kita nggak usah bahas detailnya sih sebenarnya. Bisa teman-teman bisa cek sebenarnya di banyak berita itu bagaimana soal upaya kriminalisasi ya. Kita langsung menyebutnya gitu aja karena memang kerasa betul ya Bu. Saya ini kalau flashback ke kasusnya Pak Cuk, jadi keingetan ini Jaksa Pinangki tuh Bu. Ya kan sama-sama jaksa, cuman perlakuannya beda ya kan Bu ya. Nah ini bedanya seperti apa? Mungkin udah banyak lah yang tahu. Kalau Jaksa Pinangki ini kan di courting hukumannya bla bla bla. Tapi kalau Pak Cuk ini saking semangatnya jaksanya Bu ya, jaksa yang menangani Mas ini. sampai akhirnya berujung ke penjara ya. Itu kalau nggak salah berapa tahun Mas ya? 3 atau 3 tahun ya. Itu sampai di upaya kasasi atau kasasi ya. Berarti udah mentok gitu ya. Masih ada lagi PK tapi belum lah. Belum. Kami hanya ingin
berdamai dulu dengan hati. Wah, dan sekarang udah bebas kan ya? Alhamdulillah. Sudah berkumpul, sudah ya udah normal sebenarnya. Cuman memang bekas atau pengalaman pahit ya. Kita bisa ngomong itu pahit nggak sih, Bu? Nggak pahit ya? Enggak. Karena teh cerupnya pakai gula kali ya? Karena sudah lewat. Oh, sudah lewat. Biasanya orang tuh merasa betapa beratnya beban yang dirasakan itu pada saat dijalani. Tapi kalau setelah selesai, itu kita, oh ternyata maunya begini, oh gini, ternyata saya bisa gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita fokus pada tujuannya, itu semua permasalahan yang terjadi sebelum kita mencapai tujuan, kalau menurut saya ya, itu hanya bagian dari perjalanan gitu. Jadi saya kebetulan dengan anak-anak dan suami saya sependapat bahwa apa yang kami alami itu adalah proses Tuhan mendewasakan kami. Oke, jadi lebih bijak ya, Bu. Nah, Bu, ini sebenarnya saya tuh penasaran ketika dulu itu kan ini kalau nggak salah ya, Burutno waktu Pak Cuk pertama kali ditahan itu kan datang tuh kejaksaan tuh. Iya kan, damping itu. Nah, itu kan banyak tuh kamera di mana-mana, terus kemudian juga banyak berita yang muncul itu kan. Ibu tegar banget waktu itu kelihatannya kan. Meskipun sedikit banyak juga mengeluarkan air mata ya waktu itu ya. Nah, itu orang kan penasaran tuh, itu kenapa sih Ibu waktu itu? Ya oke lah, mungkin karena memang Pak Cuk ditahan. Tapi di luar itu ada nggak kesedihan lain yang memprovokasi Ibu untuk lebih sedih gitu kan? Ini nggak pernah saya ceritakan pada siapapun nih, baru di sini. Jadi pada saat itu tuh saya agak marah, entah itu bisa dikatakan tersinggung atau marah atau kecewa. Memang beberapa waktu setelah saya kejadian tersebut, saya muncul ada statement dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa semua sesuai dengan prosedur dan semua jangan membuat segala sesuatu tuh terasa didramatisir dan lain-lain gitu. Jadi begini, saya pada saat itu dari kantor, ya di kantor saya. Terus saya dapat informasi dari anak saya, Mah, papa ditahan gitu. Oke. Terus apa yang harus saya siapkan? Dia bilang, Mama tolong siapkan surat permohonan apa ya istilahnya gitu, penangguhan penahanan. Ya, penangguhan penahanan kepada waktu itu Jambitsus. Siapa yang waktu itu Jambitsus? Pak Adi Tugarisman. Adi Tugarisman. Gitu. Sekarang sudah mantan ya dia? Mantan, ya. Waktu itu saya buat kan butuh waktu ya, Terus beberapa saat saya udah mau siap-siap berangkat nih, anak saya telepon lagi, Mah nggak jadi Mah, bikin lagi. Oh bikin lagi, siapa? Nggak ke Pak Jambitsus tapi ke Jaksa Agung. Ini anak yang keberapa? Anak nomor 1. Yang jadi pengacara juga ya? Lawyersnya, iya. Gitu. Saya siapkan lagi. Karena tadinya sudah disiapkan pakai materai dan lain-lain, juga harus diulang lagi. Oke, fine. Terus saya siap, saya berangkat. Kantor saya di Geraha Pena. Waktu itu menuju ke Kejaksaan Agung. Berarti sekitar 15 menitan ya kalau lancar. Kalau lancar. Ini macetnya setengah mati ya. Berarti 1 jaman ya? Iya, sekitar 1 jam. Iya. Nggak perlu dijelasin lewat mana lah. Iya. 1 jam lah sampai di sana. Ternyata saya itu sudah ditunggu lama dengan tim penyidiknya, tapi saya oke lah gitu. Begitu turun, saya langsung masuk ke ruangan periksa. Nah, di situ saya ditunggu untuk tanda tangan berita acara penahanan. Oke. Berita acara penahanannya Pak Cuk. Nah, saya bilang, Pak, izinkan saya membacanya. Karena saya kan bukan orang hukum, saya ini konsultan komunikasi. Dan sepertinya itu bagian dari hak saya untuk membaca. Karena ini terkait dengan masa depan suami saya, nasibnya suami saya. Lalu dia bilang,
saya mau sholat maghrib nih, gitu. Bentak-bentak gitu. Iya. Jadi menghardik ya mereka. Iya. Saya mau sholat maghrib. Nah kalau begitu, Bapak sholat dulu. Nanti selesai sholat, ini saya pasti sudah saya baca. Bacanya, ya. Karena ada beberapa lembar. Terus dia bilang, udah tanda tangan aja. Kan ini semua prosedur. Ya. Ini dia habis makan apa ya? Bisa kok marah-marah begitu ya, Bu ya? Dan itu orang kan gini, suami saya itu ada di sana, ada di kejaksaan, di lingkungan kejaksaan itu sudah lebih dari 35 tahun. Ya, sekitar 35 tahun. Artinya saya kenal mereka. Oh, Ibu kenal? Iyalah, saya kenal. Iya, saya iya, kan iya. juga ikut dalam persatuan ikatan para istri jaksa itu. Jadi artinya saya juga kenal istri kalian ya, gitu loh. Ibu sempat ngomong itu juga? Enggak, saya nggak ngomong. Saya mendudukkan diri sejak saat suami saya mereka duga melakukan sesuatu dan saya yakini tidak. Saya mendudukkan diri sebagai bukan dari keluarga mereka sendiri, gitu. Dari sana saya merasa rasa hormat saya rusak gitu untuk mereka gitu. Saya tahu betul lah mereka. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa respect lagi ya. Hanya dengan personnya, bukan pada institusinya. Ya. Jadi saya mau sholat dan tidak diizinkan, oke? Sampai suami saya bilang, Mas, izinkan istri saya baca, gitu kan? Sudah, masih nyuruh. Kalau gitu, video, suruh orang videoin saya. Lalu saya bilang, terus untuk apa, gitu loh? Kan saya di sini cuma minta waktu untuk membaca, ya kan? Ya, singkat cerita, akhirnya oke lah. Enggak, lawyer mengatakan nggak usah ditandatangani, kita melakukan penolakan. Nah, saya langsung berpikir, ini saya loh ya, bagian dari keluarganya mereka. Bagian dari Korps Adiaksa. Korps Adiaksa saat itu. Mereka tega melakukan itu. Maksudnya membaca saja yang menjadi hak saya. Kayak nggak dikasih kesempatan. Nggak dikasih kesempatan. Mau buru-buru dimasukkan dan mau statement segera dimasukkan penjara. Itu aja. Ini jaksa Pinangki kira-kira digituin nggak, Bu ya? Nggak tahu ya. Oke. Karena jaksa Pinangki bukan Cuk dan Cuk bukan jaksa Pinangki. Saya rasa agak berbeda. Iya. Seperti itu. Nah, saya berpikir bagaimana dengan perempuan-perempuan lain? Maksudnya istri-istri para calon terdakwa yang lainnya gitu. Yang bukan dari jaksa. Yang bukan dari kejaksaan. Kasihan mereka gitu loh. Saya berpikirnya ke sana. Itu yang memicu saya agak emosional pada saat itu. Saya kecewa juga sih. Kenapa saya harus emosional? Sebenarnya suatu hal yang secara nggak etis lah menurutnya, Bu ya. Kalau menurut saya sih iya gitu. Jadi sebenarnya kan waktu itu jadi tersangka ya Mas ya? Iya, tersangka. Itu kan masih punya hak lah ya untuk, apalagi kalau cuma sekedar membaca seharusnya lah, nggak mungkin ya. 1 hari 1 malam juga saya bacanya gitu. Ini kan. Baca atau ngerjain soal fisika ya kalau dibawa pulang tuh kan. Kalau hanya sebentar saya baca, terus yang bersangkutan salah satu petinggi di sana sholat maghrib, saya pasti udah selesai. Berarti waktu itu kayak ujian sekolah, Bu ya, sama gurunya disuruh cepet ya dikumpul gitu ya. Dan dibentak-bentak pula ya. Nah dari situ berarti itu kan langsung ditahan itu ya, hari itu juga ya, ketika surat penahanan meskipun ditolak, tapi tetap aja ditahan. Terus habis itu Ibu konfes di depan, atau waktu itu memang mau keluar, wartawan udah ada di depan situ? Jadi pada saat itu wartawan memang sudah disiagakan sih, gitu. Nggak tahu siapa yang menggerakkan juga ya, karena nggak setiap saat kan di depan kan. Banget ya itu kalau 1000 ada nggak?
Enggak lah. Puluhan lah ya. Iya, iya puluhan gitu. Tapi kan banyak tuh beritanya kan akhirnya beredar tuh, Pak Cuk ditahan, Pak Cuk Iya, ditahan iya, gitu. iya, iya. Dan kejaksaan seperti bangga ya waktu itu. Oh, ya. bangga Nah, sekali. Ini hasil penangkapan saya sih. Bangga banget sampai apa? Ya seperti prestasi yang bisa apa namanya dibanggakan dengan gagah gitu kan Iya, waktu itu betul, ya. betul. Nah ternyata dari situ ada hati yang terluka lah Pak ya waktu itu ya. Karena ada yang kekesalan segala macam. Nah pertanyaan saya sekarang, dendam nggak sama orang-orang itu waktu itu? Enggak. Sama sekali nggak ya? Enggak. Baik itu sama penyidiknya Oh, atau saya terima kasih. Malah terima kasih. Saya terima kasih sekali karena apa? Dengan demikian sepertinya Tuhan itu memang mau menunjukkan pada kami bahwa tempat kalian tuh nggak di situ, gitu. Oke. Warna kalian itu berbeda, gitu. Yeah. Jadi nggak di situ. Sebaiknya memang harus keluar sajalah, gitu. Oke. Saya terima kasihnya karena kalau menunggu saat kapan kita siap untuk keluar dari lingkungan itu, tentu membutuhkan waktu yang besar karena kan Pak Cuk merasa institusi kejaksaan ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya sejak muda. Iya. Dari umur berapa waktu itu Pak Cuk jadi jaksa itu? Muda sekali ya, waktu itu dia lulus SMA. Lulus SMA langsung kerja di kantor kejaksaan? Iya. Itu setelah bapaknya meninggal. Bapaknya juga jaksa. Oh, bapaknya juga jaksa. Sama dong kayak kakek buyutnya Bu Retno juga jaksa ya dulu ya? Siapa? Andi Sultan Daeng Raja ya? Andi Sultan Daeng Raja. Itu juga jaksa dulu kan? Iya. Ini berarti nggak jauh-jauh dari jaksa, kejaksaan, pengacara, advokat ya? Kok gitu ya? Ini hukum semua ya, pantesan Ibu dikerjai sama hukum juga ini kan? Kan kayak pawang ular ini kan biasanya juga dipatok ular kan? Betul. Iya. Oke, lanjut. Berarti Pak Cuk waktu itu ditahan, terus kemudian prosesnya jadi pemeriksaan tersangka segala macam normal lah ya, artinya nggak ada masalah ya? Ya, tersangka itu puncaknya dia terus ditahan gitu. Oh, tersangka ditahan, terus kemudian persidangan lanjut sampai. Tapi ini sesuatu yang sudah kami duga. Jadi pada saat Pak Cuk itu ada perkara tunnya dia itu dimenangkan oleh PK-nya diterima oleh Mahkamah Agung, itu kita sudah menduga bahwa suatu ketika pemimpin institusi itu akan marah dan ujungnya akan menyeret dia ke ranah pidana. Itu waktu itu jaksa agungnya siapa? Pak Prasetyo ya. Namanya sama kayak saya sebenarnya. Cuman mungkin kelakuannya yang agak berbeda. Saya lebih jahat mungkin ya. Iya. Enggak. Saya nggak mau mengatakan dia jahat sebenarnya. Cuman mungkin beliau nggak jahat kok. Beliau nggak jahat. Tapi Jaksa Agung Prasetyo waktu itu nggak cuma Pak Cuk sebenarnya korbannya, Bu ya. Saya ingat betul waktu itu Pak Dahlan Iskan, ya kan. Ada juga waktu itu kasus mobil listrik. Terus ada beberapa sih kasusnya itu. Saya kebetulan waktu itu nemuin Pak Yusril untuk wawancara itu. Jadi sedikit banyak tahu lah. Nah itu zamannya Pak Prasetyo kan. Ini memang udah begitu kali ya, Bu ya. Artinya di zamannya Pak Prasetyo ini nggak cuma Pak Cuk yang jadi korban ya, dalam tanda kutip. Artinya ada banyak orang yang mungkin mengalami hal yang sama. Ini mungkin karena mungkin nggak semua speak up ya. Iya, mungkin ya. Tapi di dalam, kalau saya merasa begini, mengapa Tuhan itu menyingkirkan kami dari lingkaran itu? Karena sebagai seorang penegak hukum itu tanggung jawabnya sama Tuhan. Saat dia dalam tanda kutip menyatakan bahwa saya hanya menjalankan tugas, dan itu secara tidak sengaja melukai hati keluarga seseorang, artinya kita secara tidak sengaja telah melakukan sesuatu yang zalim. Dan itu paling nggak disukai sama Tuhan kan. Jadi memang sebaiknya kita jauh-jauh deh. Jauh-jauh dari situ ya. Dari lingkaran itu. Sekarang pertanyaannya kan gini, kemana gitu Pak Prasetyo sekarang?
Soalnya begini, setahu saya nih ya, misalnya nih kayak mantan ketua Mahkamah Agung, biasanya dia ngisi acara apa, jadi narsum ya, masih muncul gitu ya. Atau mantan presiden lah misalnya kayak SBY itu masih muncul. Ini mantan Jaksa Agung loh. Ini kita jarang banget denger dia ngisi materi apa gitu ya, atau diundang ke kemana gitu. Jadi saya kan sering mantau lah artinya kalau untuk media sosial atau apa. Ini sama sekali nih webinar lah minimal ya. Ini nggak ada nama Pak Prasetyo ini. Nama Prasetyo mungkin ada, cuman bukan Pak Prasetyo yang jadi Jaksa Agung gitu. Nah ini kemungkinan kita nebak-nebak aja nih Bu. Kira-kira di mana nih Pak Prasetyo? Nggak tahu. Selentingannya gitu. Ini kalau di Jakarta mungkin di tempat yang terpencil gitu ya, dia menikmati masa tuanya. Yang penting adalah kami selalu mendoakan beliau untuk sehat selalu gitu. Karena dari beliau itu kita belajar banyak. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik itu bagaimana, kan kita yang merasakan sendiri. Bagaimana pemimpin yang mendengarkan tuh seharusnya bagaimana gitu. Kita belajar banyak dari sana. Gitu. Kan kita belajar banyak itu nggak harus dari orang yang berbaik pada kita, berbaik hati pada kita, tapi orang yang nggak suka sama kita juga kita belajar banyak dari dia gitu. Artinya meskipun ada orang yang menyakiti kita ya, kita tetap berusaha baik aja sebenarnya. Meskipun ya kadang-kadang kalau orang Jawa ngomong rasa-rasan, gue itu kok kayak ngono sih, gitu, rasa-rasan sepintas kan ada ya. Kadang-kadang begitu, tapi enggak yang dalam hati kecilnya enggak sih. Berarti udahlah sambil lalu aja hilang ya. Nanti juga mati-mati sendiri lah kalau lilin ya kan, atau obat nyamuk itu kan kalau dibiarin dia mati-mati sendiri ya Bu. Oke, satu lagi sebenarnya Bu, mumpung masih anget lah ya. Pak Co ini kan udah bebas. Mungkin bisa ceritain sedikit lah, apa aktivitas atau kegiatan rutin nih setelah bebas ini? Pensiun. Berarti menikmati masa pensiun ya? Nganterin saya ke kantor. Driver. Terus apa namanya, masih aktif juga bantu teman-temannya yang ada di Rutan Cipinang untuk bikin apa video itu di itu bagus saya lihat itu Bu, jeruji besi ya? Iya, jeruji production. Oh, jeruji production. Jadi supaya orang tuh tahu. Ini kan terinspirasi juga dari setiap saya tanya, emang kalau di dalam tuh ngapain aja, gitu kan? Nah dari sana dia bercerita, oh itu ada salonnya, potong rambut, ada kegiatan bulu tangkis, ada gereja, ada masjidnya. Nah itu dari dia bercerita seperti itu. Dia pikir juga bahwa oh iya ya, bisa saja para istri-istri yang lain itu, teman-temannya yang di dalam itu bertanya-tanya juga, di dalam tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Nah makanya dia mencoba untuk membuka itu, dan kebetulan pimpinan dari Rutan Cipinang itu berkenan untuk silahkan dipublikasikan. Ya? Ini berarti modelnya kayak film dokumenter gitu ya? Iya sih. Lebih banyak gitu ya, Itu mungkin pengalaman yang diceritakan lewat video kali ya, kurang lebih. Kalau ada sih yang nulis pengalaman gitu kan, ini bikin pengalaman lewat video gitu ya. Betul. Terus ini Bu, pesan terakhir nih buat teman-teman Rekbook atau teman-teman Rek News. Nggak harus kalian menghadapi masalah dulu. Oh iya, jangan. Terus kemudian baru belajar. Jangan sampai. Tapi belajar dulu. Kemungkinan nanti kalau menghadapi masalah mungkin bisa lebih antisipatif ya. Nah ini pesan-pesan Bu. Kira-kira kalau saya baca sih ya bukunya kan memang di akhir itu kan ada bagaimana secara kita bijak ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman negatif itu berbuah jadi pengalaman positif. Nah bisa dikasih nggak Bu trik atau tipsnya untuk orang-orang yang kita nggak minta orang-orang ini punya masalah, tapi setidaknya ketika mereka dapat masalah dan membaca buku ini, tahu akhirnya menghadapi masalah itu. Nah, kira-kira tipsnya Bu Retno apa aja kira-kira? Kalau tips dari saya adalah kita tenang. Pertama kali ya, itu. Nah, untuk mencapai ketenangan itu kan beda-beda tuh orang tuh. Oh iya. Nah itu gimana caranya bisa mencapai ketenangan? Karena dengan begini, pada saat tutup kuping gitu nggak? Karena lagi viral tuh kan, tutup telinga itu kan. Langsung
langsung kita komunikasi saja sama apa namanya, sama pencipta. Ya, ya. Ini arahnya mau bagaimana? Ini pelajaran saya ini saya harus bagaimana? Itu. Oke. Nanti kita akan diberikan ketenangan. Dengan tenang kita akan lebih berpikir jernih, melangkah ke depan. Kalau kita ini panik, emosi, tentu saja yang akan kita pikirkan adalah mengakomodir emosi kita. Jadi ambiar nanti kalau iya, gitu. Jadi pada saat seperti itu yang dibutuhkan hanyalah ketenangan sebenarnya. Kita tenang saja sehingga kita harus berpikir. Kadang-kadang gini, saat suami saya saya dikasih tahu sama anak saya, kalau mah papa ditahan, mama kesini sekarang, gitu. Saya butuh waktu untuk diam, langsung saya saya harus apa ya? Saya begini, saya menata hati dulu, gitu. Itulah sebenarnya kuncinya. Wanita itu kan sangat mudah emosi, panik itu. Akhirnya cepat disusupi pikiran-pikiran negatif. Iya, negatif gitu. Jadi saya ingin buku ini bisa membuat mereka tenang gitu, ngerem dulu gitu. Gitu. Karena ketenangan ini kan harus dibangun, nggak ujuk-ujuk langsung, bisa tenang gitu. Oh iya, harus dibangun dulu. Ya. Harus dibangun, dan yang kedua, dengan ketenangan kita punya confidence, ada keyakinan, saya bisa kok, saya bisa selesaikan ini, gitu. Nah ini perlu nggak, misalnya gini Bu, kebanyakan orang itu kan kalau mau mencari ketenangan itu kan dia berkontemplasi ya, artinya merenung di tempat yang terpencil, pelosok gitu kan. Nah kalau Ibu perlu nggak tempat khusus gitu? Enggak ya? Berarti cuman cukup intinya tenang, suasana tenang gitu ya, biar bisa mikir jernih ya? Oke, itu satu, tenang. Terus kemudian? Jalani saja. Oke. Jalani. Toh semua yang kita alami ini tidak membuat besok pagi bumi berhenti berputar gitu. Jadi jalani. Mau nggak mau kita percaya bahwa kalau Tuhan menempatkan kita di posisi ini, maka pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pasti ada hikmahnya, ada keinginan Tuhan agar kita belajar. Atau mungkin ada ini ya, biasanya kalau orang meyakini bahwa ujian itu kan salah satu upaya Tuhan untuk meningkatkan derajat ya. Itu kan orang banyak meyakini itu ya. Tapi kan kadang orang mikir, mana nih derajat saya kok nggak tinggi-tinggi nih. Padahal ujiannya udah berkali-kali gitu kan. Tapi ya itu tadi. Derajat itu, kalau menurut saya, derajat itu tidak harus kayak rezeki lah. Rezeki tidak harus bentuknya uang. Rezeki itu teman jadi tambah banyak. Terus itu juga rezeki. Saya kalau melihatnya sih lebih nyantai Bu, kalau habis orang kena ujian dia, itu yang saya lihat ya, dia kebanyakan tuh lebih nyantai. Jadi nggak sepaneng yang sebelumnya. Nggak ngoyo. Ini yang saya lihat ya, mungkin Brutno juga ngalamin itu ya. Lebih santai, nikmatin hidup gitu kan. Kalau bahasa orang ini, malah saya udah pernah gitu kan, kan kira-kira begitu. Tapi kalau orang yang belum pernah itu kan memang kekhawatiran tuh. Pasti. Jadi dimanapun apapun posisinya perempuan, stratanya apapun, pendidikannya apapun, satu hal yang harus dipelajari, kita harus belajar, yaitu bagaimana kita berpikir jernih. Itu yang susah itu Bu. Kalau otaknya kosong nih, ini sepengetahuan saya ya. Kalau otaknya nggak punya isi ya, biasanya itu ini cepet banget ya merasa pasrah, merasa putus asa itu cepet ya. Putus asa, Saya punya pengalaman beberapa teman, terutama yang di KPK itu kan, itu sekarang lagi dapat ujian besar banget mereka ini. Itu kalau mereka pikirannya kosong itu malah cepet putus asa. Tapi ketika mereka pernah baca buku apa misalnya ya, atau pernah dapat pelajaran dari mana, mereka bisa menghadapinya dengan perlawanan yang cukup logis lah gitu. Betul. Kira-kira seperti. Jadi kuncinya sebenarnya belajar juga ya Bu ya. Harus banyak belajar. Iya.
jangan berhenti gitu. Jangan merasa bahwa ini lagi, kembali lagi saya bahwa apa yang kita alami saat ini toh tidak akan membuat bumi berhenti berputar besok gitu. Artinya kehidupan masih ada gitu. Apa yang kita lakukan itu kehidupan pasti ada dan the show must go on gitu. Harus berpikir ke depan gitu. Oke. Habis itu Bu tenang, kemudian pikiran jernih ya. Ada lagi kira-kira? Ini kayak kita bikin masakan ya, ada tip-tip dan resep-resepnya ini Bu. Selalu dekatkan diri aja. Iya. Selalu dekatkan diri dengan Sang Pencipta, karena semua kalau saya ini semua yang akan kita lakukan, yang akan kita jalani itu semata-mata karena tidak mungkin terjadi kalau tidak seizin Dia. Kita misalnya ya, kalau saya ya punya prinsip bahwa suatu ketika kita kehilangan sesuatu atau barang kita diambil oleh seseorang, maka pada saat itu pula Tuhan sebenarnya mengizinkan seseorang yang mengambil itu untuk ngambilnya dari kita. Mungkin dia sedang kekurangan makan, kekurangan biaya atau yang lainnya, membutuhkan sekali misalnya. Dan Tuhan mengizinkannya mengambil dari kita. Artinya bahwa ya mungkin hanya kita yang dianggap Tuhan bisa memberinya. Jadi atas semua yang terjadi ini kan atas izin Tuhan gitu. Jadi nggak sebaiknya selalu mendekatkan diri sama yang istilahnya tuh kalau orang tuh sutradaranya. Mari dekatkan diri sama sutradaranya agar dibisikin. Ini habis ini scene ini akan terjadi scene ini ya gitu. Itu. Ini saya jadi keingetan ini Socrates. Dia pernah bilang tuh kan hidup untuk mati, mati untuk hidup. Jadi nggak perlu ada yang diperjuangkan dalam hidup yang terlalu berlebihan ya. Karena semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Dan satu hal, mari kita belajar juga dari daun kering yang jatuh karena angin itu atas seizinnya Tuhan. Kalau nggak mungkin jatuh. Jadi dia nggak pernah menyalahkan anginnya gitu. Oke lah kalau begitu Bu. Tadi terlalu terlalu mengharu biru. Ada juga sih yang mungkin bisa menginspirasi lah ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi bukunya. Dan layak lah teman-teman untuk baca buku Teh Celup. Nah karena judulnya Teh Celup atau nama bukunya Teh Celup, ini harus sambil ngeteh ya. Boleh. Iya tuh. Iya. Baca bukunya sambil ngeteh waktu senggang ya kan teman-teman, sambil ngelihat situsnya Rekbook, Reknews, di situ banyak berita-berita terupdate, terkini. Jadi sambil ngeteh sambil baca buku, semoga bisa jadi pembelajaran lah. Ya. Kita bisa dapat banyak ilmu dari Bu Retno lewat buku-bukunya. Amin. Oke Bu, cukup sekian. Kita makasih banyak. Terima kasih juga Mas Tio yang udah menulis buku. Teman-teman mungkin masih ada lagi Bu ya, nanti podcast selanjutnya ya yang bahas buku ya. Insya Allah. Ya pasti. Nah kira-kira Bu, kalau teman-teman ada yang punya naskah segala macam bisa nggak masuk ke Rekbook? Boleh, ada penyortiran juga ya? Di websitenya Rekbook itu ada nanti kontaknya. Silakan langsung menghubungi. Kita lebih suka untuk buku-buku yang memotivasi diri dan hukum. Tema-tema hukum ya. Tema-tema hukum. Oke. Tuh teman-teman bisa coba aja. Siapa tahu ya kan buku kalian juga bisa dibaca banyak orang dan menginspirasi banyak orang. Oke, kita ketemu lagi di Rek Podcast berikutnya. Oke, makasih Bu Retno. Thank you.